Jemaat Tuhan, Shalom. Kembali lagi menyapa Jemaat Tuhan dengan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Di dalam kesempatan ini, kita akan kembali membuka hati kita untuk belajar dari sabda dan firman Tuhan. Pernahkah Bapak Ibu dan Saudara semua membeli barang second atau barang bekas? Lalu kemudian ketika Bapak Ibu membeli barang bekas atau barang second hand, mungkin Bapak Ibu menjumpai ada performa yang tidak seperti selayaknya memberi barang baru. Lalu kemudian ada hal yang tidak bekerja sesuai dengan harapan kita. Mungkin ada bagian yang sudah aus, yang harus diganti, atau sudah tua atau tidak berfungsi seperti selayaknya barang baru. Atau bahkan jika mungkin kita tidak teliti membeli barang bekas, lalu kemudian kita tidak bisa memakainya, lalu kemudian justru kita membeli sesuatu yang sama sekali tidak berguna. Dalam konteks kerohanian, ada yang disebut dengan second hand faith atau iman tangan yang kedua. Apa itu? Itu adalah sebuah keadaan di mana sebuah generasi mewarisi keyakinan dari generasi sebelumnya tanpa sebuah pengalaman pribadi. Jadi second hand faith adalah keyakinan yang saya pegang atau agama atau kepercayaan yang saya pegang, tapi berdasarkan apa yang saya terima dari generasi sebelum saya, tanpa saya sendiri mengalami pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Tidak seperti generasi sebelum saya. Firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6-9 menceritakan tentang second hand faith. Dikatakan di sana seperti ini. Setelah Yosua melepaskan bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara gunung Gaas. Generasi pertama adalah generasi yang masuk ke tanah Kanaan sama dengan Yosua dan Kaleb. Kemudian generasi yang melihat bagaimana Tuhan berkarya di padang gurun itu mati. Yosua bin Nun mati, Kaleb bin Yefune mati, lalu kemudian muncullah generasi kedua. Tetapi sayangnya generasi kedua itu dikatakan di dalam ayat yang ke-10, ini adalah angkatan lain yang tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal perbuatan Tuhan, dan tidak mengalami bagaimana penyertaan-penyertaan Tuhan diberikan di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan secara pribadi. Ini yang membuat akhirnya angkatan baru yang bangkit ini hanya mewarisi keyakinan, hanya mewarisi identitas, mewarisi agama dalam tanda kutip dari orang tua mereka, dari generasi sebelumnya tanpa pengalaman pribadi. Mereka tidak pernah mengalami Tuhan secara pribadi. Mereka menjadi umat, mereka menjadi jemaat, tetapi tidak memiliki arti apa artinya mengikut Tuhan, apa artinya berpengalaman dengan Tuhan. Jemaat Tuhan, ini tantangan bagi kita. Agama, identitas, itu bisa diwariskan kepada generasi sesudah kita. Ketika anak saya lahir, aktenya, identitasnya saya bisa beri Kristen. Tetapi pengalaman pribadinya adalah pengalaman dia sendiri dengan Tuhan. Bisa saja dia punya identitas Kristen dalam kartu identitasnya, tapi imannya belum tentu iman secara pribadi. Inilah yang perlu kita waspadai. Second hand faith itu berbahaya, karena hanya meneruskan saja tanpa menghayati, tanpa mengalami, tanpa menghidupi sendiri.
Izinkan saya membawa perenungan ini kepada dua hal. Hal pertama adalah bagaimana dengan iman kita? Apakah kita hanya sekedar menerima jadi keyakinan kita, kepercayaan kita? Atau kita berpengalaman dengan Tuhan, mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah iman kita iman yang sejati atau sekedar second hand faith? Aplikasi kedua adalah tanggung jawab kita kepada anak cucu kita, kepada generasi sesudah kita, supaya mereka tidak hanya memiliki second hand faith, tapi iman, keyakinan yang keluar dari pengalaman pribadi mereka dengan Tuhannya. Ya, ini menjadi perenungan kita bersama untuk terus menghadapi iman yang original, iman yang berkualitas, iman yang keluar dari pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Mengucap syukur karena kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk pelajaran dari generasi yang sudah ada terdahulu, khususnya generasi mula-mula di Kanaan. Biarlah pelajaran ini menolong kami supaya kami mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, tetapi juga menolong generasi sesudah kami untuk mengalami pengalaman dengan Tuhan. Berkati jemaat Tuhan di dalam pekerjaan aktivitas di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan, Shalom.